satunya kami membuat salib seperti ini ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk membelinya, ini harganya Rp200.000. Nanti bagi yang ingin membeli silahkan menghubungi pihak gereja atau majelis kelompok. Terima kasih. Ini nyala ya. Shalom, selamat pagi. Penekanan Warta Jemaat Rantepau sepanjang minggu tanggal 13 Maret 2022 sampai Sabtu tanggal 19 Maret 2022 yang akan kita lalui bersama ke depan. Poin kelima, persembahan ibadah live streaming masuk hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan 19 Maret 2022. Persembahan ibadah live streaming melalui live streaming Bank BPD Sulselbar Cabang Rantepau tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022 sebesar Rp1.409.000. Hasil penjualan kalender Jemaat Rantepau tahun 2022 yang sudah terrealisasi sebanyak 331 eksemplar dengan total penjualan Rp16.560.000. Poin ke-11, kegiatan pelayanan usia indah atau lansia Jemaat Rantepau. Kebaktian lansia dan posyandu lansia Jemaat Rantepau dilaksanakan hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 pukul 09.00 sampai 10.00 WITA. Pelayan Saudara Paul Cakra MTH harap Bapak Ibu para lansia Jemaat Rantepau untuk menghadiri persekutuan kebaktian tersebut di gedung pelayanan Jemaat Rantepau. Tuhan memberkati. Poin ke-13, berita PWGT Jemaat Rantepau. Yang pertama, pertemuan bulanan PWGT Jemaat Rantepau dirangkaikan dengan HDS akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 16 Maret 2022, waktu pukul 16.30 WITA sampai selesai. Tempat di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepau. Pelayan dan liturgis PWGT kelompok 5, konsumsi PWGT kelompok 2. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PWGT Jemaat Rantepau diucapkan terima kasih. Yang kedua, ibadah kasih pulungan sama lele PWGT seklasis Rantepau dirangkaikan dengan ibadah Hari Doa Sedunia HDS yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu tanggal 22 Maret 2022 waktu pukul 11.00 WITA sampai selesai. Tempat di gedung Gereja Toraja Jemaat Buntu Pasele, pemimpin ibadah PWGT Jemaat Rantepau. Paduan suara PKBGT Jemaat Karasik, PWGT Jemaat Karasik. Peserta tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dan jaga jarak. Atas perhatian dan kehadiran anggota PWGT Jemaat Rantepau diucapkan terima kasih. Poin ke-14, berita Jemaat Rantepau. Perayaan hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-75 akan dilaksanakan pada hari tanggal 21 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022 di halaman gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepau dengan acara yang pertama, ibadah puncak pada hari Sabtu 26 Maret 2022. Yang kedua, ibadah emeritas Pendeta Gereja Toraja pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepau. Poin ke-15, pelayanan pemberkatan nikah. Pelayanan pemberkatan nikah kepada warga Jemaat Rantepau kelompok pelayanan 1 dan kelompok pelayanan 3, yaitu Saudara Iwan Kusmawan dengan Saudari Riana Sua Parabang
akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu tanggal 19 Maret 2022 waktu pukul 9.00 WITA sampai dengan selesai. Tempat di Gedung Gereja Toraja Jemaat Karambe, Klasis Kesu, Malenong. Resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu tanggal 19 Maret 2022 waktu pukul 12.00 WITA sampai selesai. Tempat di halaman Gedung Gereja Karambe. Yang kedua, Saudari Octavia Anggraini Kadang dengan Saudara Boro Leonardo Sarira akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 22 Maret 2022 waktu pukul 09.00 WITA sampai dengan selesai. Tempat di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepau, Klasis Rantepau. Resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 22 Maret 2022 waktu pukul 12.00 WITA sampai dengan selesai. Tempat di Gedung Misiliana Hotel. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepau. Poin ke-16, berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Silamba Pasolang, suami dari Ibu Sarah Karaeng atau Papa Febi, pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 di Makassar, dan jenazah almarhum Silamba Pasolang telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 di Kampung Lakbo. Segenap majelis gereja dan warga gereja Toraja Jemaat Rantepau menyatakan rasa duka yang mendalam. Tuhan menghibur dan menguatkan segenap rumpun keluarga yang ditinggal. Poin ke-17, pundi khusus pundi 4. Pundi khusus pundi 4 dijalankan pada hari ini, Minggu tanggal 13 Maret 2022 dalam setiap jam kebaktian Jemaat Rantepau. Diperuntukkan kepada panitia persidangan 14 PWGT yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai tanggal 25 Juni 2022 di Tangmatoe, Klasis Kesu, Talulolo. Atas partisipasi dan dukungan warga jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Poin ke-18, pelayanan katekisasi. Pelayanan peserta katekisasi calon sidi Jemaat Rantepau untuk sementara diliburkan mulai tanggal 13 sampai tanggal 31 Maret 2022, kecuali tanggal 20 dan 27 Maret, berhubung dilaksanakannya ujian semester, ujian praktek dan UAS di tingkat SMA, SMK. Terima kasih, Tuhan memberkati. Poin ke-19, Lentera Malam Jemaat Rantepau. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa program Lentera Malam diaktifkan kembali dan dilaksanakan 3 kali seminggu, yakni Senin, Rabu, Jumat, pukul 19.30 WITA. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Poin ke-20, Panitia Perayaan Paskah Jemaat Rantepau. Dalam rangka perayaan Paskah Jemaat Rantepau, maka Panitia Perayaan Paskah menghimbau kepada warga Jemaat Rantepau untuk yang pertama, memasang simbol-simbol Paskah di rumah atau di halaman rumah masing-masing. Bagi warga jemaat Rantepau yang membutuhkan simbol-simbol Paskah, disilahkan menghubungi Panitia Paskah di kantor Jemaat Rantepau. Yang kedua, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu bersyukur atas keselamatan Kristus, silakan menyatakannya melalui aksi usaha dana yang akan mengadakan basar murah, kue-kue, minuman, lauk-lauk, dan sayur masak di setiap jam ibadah mulai tanggal 27 Maret 2022. Terima kasih, Tuhan memberkati. Poin 21, jadwal kegiatan Paskah Jemaat Rantepau 2022, silahkan baca di Warta Jemaat. Poin ke-22, pengurus pusat PMTI.
Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia (PMTI) akan melaksanakan perayaan Paskah, Hari Kartini, dan HUT PMTI. Perayaan ini dipusatkan di Toraja dan akan dilaksanakan pada hari tanggal 18 sampai 23 April 2022 di halaman gedung gereja dan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Dan informasi lainnya silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari melihat dalam warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita sama-sama mempersiapkan diri masuk pada ibadah. Saudara-saudara, kini kita memasuki minggu Paskah kedua, di mana kita akan mengenang dan menghayati penderitaan Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit dan naik ke surga untuk menyelamatkan dunia ini dari kebinasaan dosa. Ketaatan dan kesetiaan Tuhan Yesus menjalani berbagai sengsara, menjadi teladan bagi kita bagaimana hidup sebagai warga kerajaan Allah di dalam dunia ini. Dalam tuntunan tema kewargaan kita di dalam surga, mari kita menghadap hadirat-Nya dalam penyembahan ini, menaikkan puji dan hormat kepada-Nya. Hai, mari sembah. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama membaca Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan.
Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Engkaulah pertolonganku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Amin. Kita bersama-sama mendengarkan dan menghayati perintah mengasihi. Sebagaimana dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan pasal 20 ayat dan 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Oh
Ketika kita datang di hadapan Allah yang kudus, kita sungguh menyadari betapa kita manusia berlumuran dengan dosa, penuh dengan kesalahan dan keterbatasan. Dalam hal inilah kita datang merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah yang kudus. Baik itu yang kita lakukan kepada sesama dan terlebih kepada Tuhan, melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan yang senonoh, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ya Tuhan, dengarlah pengakuan dosa kami. Mengapa Engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami? Bawalah kami kembali kepadamu, maka kami akan kembali. Bahagialah hari-hari kami seperti dahulu kala, atau Engkau sudah memaafkan kami sama sekali. Sangat murka Engkau terhadap kami. Ampunilah kami. yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Marilah bahwa kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memberikan ungkapan syukur dan mendengarkan tuntunan firman Tuhan dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 2. Haleluya,
aku mau bersyukur kepadamu Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Bersyukurlah pada Tuhan. Kita berdoa. Tiada hentinya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kasih kesetiaan-Mu Tuhan, yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sungguh Tuhan, itu semua boleh kami alami dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih pula Tuhan, Engkau telah mengaruniakan kepada kami waktu dan kesempatan sejenak di mana kami boleh mengalami persekutuan yang begitu indah di dalam kasih dan nama-Mu. Terlebih lagi Tuhan, terima kasih Engkau telah berkenan memberikan kesempatan pada kami untuk mengucap syukur melalui persembahan yang telah kami lakukan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, berkatilah pula orang-orang yang mengelolanya, sehingga mereka boleh menggunakannya secara bertanggung jawab untuk kemuliaan nama-Mu.
dan yang masih ada pada kami, berkati pula, ajar kami agar menggunakannya secara bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita respon persembahan kita, Tuhan pencipta semesta. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita persiapkan bagian-bagian firman Tuhan. Yang pertama dari kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 hingga 21, Filipi pasal 3 ayat 17 hingga pasal 4 ayat 1, dan Injil Lukas 13 ayat 31 hingga 35. Sebelumnya mari kita minta pertolongan hikmat Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang menguduskan, memuliakan nama-Mu, menyembah Dikau dalam rumah-Mu yang kudus, dalam persekutuan kami secara virtual. Tanpa terasa kami memasuki Minggu Prapaskah kedua untuk merenung, mengenang, menghayati penderitaan Tuhan Yesus sampai mati, bangkit dan naik ke surga untuk menyelamatkan dunia ini dari kebinasaan karena dosa. Oleh karena itu, di tengah perhimpunan kami yang kudus saat ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami, terlebih hamba-Mu yang terbatas, untuk menyampaikan firman yang tidak terbatas. Kiranya kami memperoleh pengertian, pencerahan, cahaya kebenaran firman-Mu yang menerangi jalan hidup kami untuk hidup berkenan di hadapan hadirat-Mu. Oleh karena itu bersabdalah kepada kami telah siap sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman hidup dan yang menghidupkan itu, kami sambut sabda-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan kita yang pertama terdapat dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 21. Kejadian 15 ayat 1 sampai ke 21. Perjanjian Allah dengan Abram.
janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan dihukum. Diulangi, akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua dari Filipi pasal 3 ayat 17 hingga Filipi pasal 4 ayat yang pertama. Filipi pasal 3 ayat 17 hingga Filipi pasal 4 ayat yang pertama. Firman Tuhan,
Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Amin. Haleluya. Injil Lukas pasal 13 ayat 31 hingga 35. Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan.
Shalom. Kita diperkenankan untuk boleh menikmati hari Tuhan, hari Minggu, di mana bersama-sama kita telah berada di Minggu Prapaskah kedua. Dalam perenungan firman Tuhan saat ini kita dituntun tema kewargaan kita di dalam surga. Do suruga tu tondok kadadianta. Berdasarkan bahan utama dari kitab Filipi pasal 3 ayat 17 hingga pasal 4 ayat yang pertama. Di sini sudah menggambarkan bagaimana kita memiliki suatu identitas. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia, tentu kita semua sudah punya kartu identitas sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Salah satu syarat ialah telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Tentu sudah punya kartu identitas, dalam hal ini KTP misalnya. Dalam KTP itu sudah tertulis kewargaan kita sebagai warga negara Indonesia. Di dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia tentu punya hak, punya kewajiban, di mana di dalamnya kita hidup, kita berjuang, kita berkarya, bahkan bergumul tentang kehidupan dalam kewargaan kita di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara. Di sana-sini kita mengalami kesukaran, ancaman, pergumulan, duka cita. Sama seperti yang digambarkan dalam Mazmur. Juga kita bergumul tentang keturunan, tentang masa depan generasi kita. Sebagaimana yang digambarkan dalam kehidupan Abram dalam Kejadian tadi. Kita pun berjumpa dengan orang-orang yang menjadi seteru Kristus. Masih banyak yang sanksi terhadap Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang hanya memikirkan soal perut, soal makan minum, soal lahiriah semata. Antara lain saat ini ya ada yang mengatakan kita lagi kehabisan minyak. Ada lagi yang memviralkan minyak lagi karantina. Ya, bukan hanya manusia ketika kena COVID dikarantinakan, tetapi juga minyak goreng. Benarkah demikian? Kalau kotongan to kualami duka jawaban mah sudah 1 minggu tidak mak goreng-goreng, mak tumis-tumis. Pamelo duka tolok wei, tapi juga kadang membosankan. Nah tolok wei taruh uangmu, tapi itulah realita yang kita alami. Seolah Tuhan tidak peduli, seolah Tuhan tidak care dengan keadaan kita.
tanpa kita menyadari bahwa itulah realita hidup. Itulah keterbatasan kita, itulah dunia yang fana, yang akan menuju kepada kebinasaan jika tidak berbalik, jika tidak bertobat kepada jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bahkan kita dibayang-bayangi dengan ancaman, bayang-bayang kematian dan kehancuran, sama seperti yang digambarkan ancaman Herodes kepada Yesus dan kehancuran kepada Yerusalem yang ditangisi oleh Yesus karena ketidakpercayaannya kepada Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa kita memang adalah orang yang berada dalam dunia, tetapi kita adalah orang asing di dalam dunia yang terus dipanggil Tuhan untuk berkarya. Inilah yang Tuhan mau katakan lewat firman-Nya, bahwa kita memiliki status kewargaan baru, yaitu warga kerajaan sorga. Dan status kita di dalam dunia hanyalah sebagai orang-orang asing, pendatang, perantau yang perlu taat dan setia pada tanah air. Demikian seharusnya orang-orang di Filipi adalah warga kekaisaran Romawi, dengan Roma sebagai ibu kota di mana kaisar tinggal dan menyebut raja sebagai penguasa, di mana semua penduduk mendapat hak yang sama seperti mereka yang tinggal di kota Roma. Sama seperti kita semua mengharapkan sebagai warga negara mendapat hak yang sama, perlakuan yang sama, supremasi hukum yang sama. Tetapi kadangkala realitanya tidaklah selamanya demikian. Nah, ada apa dengan jemaat Filipi? Ternyata banyak orang-orang percaya di Filipi merasa puas dengan status sebagai warga negara Roma, dengan lifestyle, dengan gaya hidup glamor. Kebanyakan orang-orang Roma yang hidup dalam perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Injil Yesus Kristus, dengan menyalahgunakan haknya sebagai seorang warga negara. Nah, disinilah Rasul Paulus menasehatkan bahwa meskipun memiliki status sebagai seorang yang masih tinggal di dunia dan memiliki kewarganegaraan di dunia, namun kita harus ingat, ini warning, ini peringatan, ini alarm bagi anak-anak Tuhan. Di Filipi diingatkan akan kewarganegaraan sebagai warga kerajaan surga, di mana sebagai warga kerajaan surga nama kita pun tercantum dalam kitab kehidupan di surga. Apakah kita mengaminkan juga itu dalam hidup kita, bahwa sekalipun kita masih dalam dunia ini sebagai warga negara Indonesia, tetapi juga ketika kita percaya tetap pada iman kita, apapun yang sedang kita alami dalam hidup ini, nama kita sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Kita rindu nama kita dibacakan pada saat itu, ya. Yang mungkin dibaca secara alfabet misalnya, nah di siapa? Adriana. Namang kato di lambi itu sanga T, nah tak mau sangantalan, wah itu yang parah. Ke di lambi ini
Huruf T, Tabita. Oh, nata ada mulan. Apa betul? Nakom temita nako na. Mak kuar mak hot bado memimbar na. Nata ada mesangan na. Bisa duka menako atau pira nako na. Sedangkan pandita nata ada mesangan nalan. Netu kita jangan-jangan tak duka mesangan ta. Inilah yang menjadi suatu pemahaman baru dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita bukan warga negara dunia ini karena kita adalah orang asing dan pendatang di bumi. Itu kata firman Tuhan Ibrani 13 ayat yang ke-14. Karena itu sebagai warga kerajaan surga sesungguhnya memiliki kehidupan yang sesuai dengan hukum-hukum surga. Kalau kita hidup di negara Indonesia, ada hukum-hukum yang perlu kita taati, ada rambu-rambu. Seperti ketika di jalan ada rambu-rambu lalu lintas yang mesti kita taati. Kalau tidak kita bisa celaka, mencelakai orang dan dicelakai. Demikian pun hidup sebagai warga kerajaan sorga. Syaratnya adalah supaya kita benar-benar mengalami keselamatan. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Berbeda dari dunia. Sekalipun kita masih berada di dalam dunia ini. Karena itu kata Rasul Paulus dalam bagian Alkitab yang lain dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Meski hal ini memang akan membawa satu konsekuensi. Kita dianggap aneh. Mungkin akan dijauhi teman. Lalu banyak dari kita yang akhirnya tidak lagi memiliki hidup yang berbeda dalam tanda kutip. Melainkan berkompromi dengan dosa sebagaimana biasa dilakukan orang-orang dunia. Nah, disinilah letak perbedaan kita. Kalau kita belum aneh itu berarti belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita melihat keanehan? Keanehan antara lain dalam diri Rasul Paulus. Mengatakan adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku dan aku dalam dia. Bahkan kematian baginya merupakan sebuah keuntungan karena ia sudah yakin kalau saya mati pasti saya berada bersama-sama dengan Allah dalam Firdaus. Dalam keabadian, dalam kekekalan. Kalau saya masih berada di dalam dunia ini, saya akan tetap eksis melayani Tuhan. Apapun tantangan dan pergumulan yang berhadapkan maut sekalipun, dia tidak takut. Kematian baginya adalah keuntungan. Itu kan aneh. Yang manusiawi, yang benar, yang kita alami sehari-hari, kedukaan, kematian itu menyedihkan. Kematian itu menyusahkan. Tapi kok bagi Rasul Paulus keuntungan? Itu kan aneh. Tapi di balik keanehan itu ada yang pasti. Karena ia sudah yakin kepastian itu sudah ada di dalam Yesus Kristus yang telah sengsara, mati, bangkit dan naik ke surga. Dan menantikan kedatangan untuk kedua kalinya. Untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Bahwa kita sebagai warga kerajaan surga bukan orang biasa-biasa saja. Kita adalah orang-orang yang luar biasa karena telah diangkat status kita. Tadinya diperbudak dosa telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Menjadi warga kerajaan surga yang ditandai dengan baptisan kudus. Yang tentu kalau kita peringati dalam sejarah Gereja Toraja hari ini, tanggal 13 Maret 2022, kita patut bersyukur
bangga secara iman mensyukuri 109 tahun baptisan pertama di Makale. Ya, tanggal 16 Maret 1913. Luar biasa. Itulah yang mesti kita syukuri, bahwa menjadi warga kerajaan sorga yang ditempatkan Tuhan di muka bumi dengan misi yang spesial. Yang dikejar bukanlah kesenangan sementara. Adapun hal-hal yang sementara sifatnya, apapun yang kita cari dalam dunia ini, itu adalah sarana kehidupan untuk menuju kepada kehidupan yang sejati, kehidupan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang kekal. Itulah pandangan, itulah perspektif yang harus kita renungkan, yaitu pandangan yang berorientasi kepada kehidupan abadi, orientasi dari atas. Orientasi kita manusia adalah orientasi menuju kepada kekekalan. Itulah yang mesti kita renungkan di tengah pergumulan kita. Bahwa sebagai warga kerajaan surga, kita mesti sabar menjalani hidup ini. Kuat menghadapi tantangan. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan akan mengalami tantangan. Sebagai pengikut Kristus kita akan dibenci karena nama Yesus. Situasi yang berat kita tetap mengandalkan Tuhan. Covid merajalela, kita tetap teguh dalam iman sambil berhikmat, saling menjaga, mengikuti protokol kesehatan yang ada. Bukankah dalam Mazmur tadi, Mazmur 27 kita baca secara berbalasan, di mana pemazmur mengalami beban, tapi pemazmur tetap percaya diri bahwa Tuhan menolongnya. Daud merasa seakan Tuhan tidak mendengarnya, tetapi ia tetap mencari Tuhan. Sekalipun Daud mengalami kecemasan, ketakutan, tetapi tidak membuat dirinya berpaling dari Tuhan. Justru berseru kepada Tuhan, menyadari keterbatasannya, bahwa hidupnya hanya ada dalam lindungan Tuhan. Begitupun dalam pembacaan Kejadian 15 tadi, Abram mengalami ketakutan, pergumulan yang berat, di usia tua belum juga diberi keturunan. Tapi pada akhirnya Allah memberi janji, yakni membuat keturunan Abram menjadi banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Dan Abram meyakini, kemudian diperhitungkan oleh Tuhan sebagai sebuah kebenaran. Pertanyaannya, mengapa Abram percaya? Karena dia adalah orang yang telah dikuduskan Allah. Ia telah dipilih untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Abram telah menjadi warga kerajaan surga. Bagaimana kita sebagai warga kerajaan Allah menyikapi keadaan sekarang ini? Dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam keluarga, mesti kita belajar kepada firman Tuhan ini, bagaimana menghadapi tantangan di akhir zaman. Dalam kehidupan kita dari hari ke hari, jangan kita mut-mutan. Kalau kita lagi happy, lagi senang, lagi merasa suka, mau ke gereja, mau bersekutu, mau tidak berdoa, ya terserah saya, suka-suka saya. Padahal sesungguhnya kita punya akses tanpa batas di hadapan Allah. Kapan saja, di mana saja kita berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tidak perlu pakai pulsa. Tidak perlu ATM.
Langsung saja to the point, datang kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup dan keadaan kita. Mengikut Tuhan dibutuhkan kesetiaan. Bukan hanya saat kita senang-senang saja. Bukan saja saat doa-doa kita terkabul, terjawab. Bukan saja saat usaha-usaha kita membawa hasil seperti yang kita harap. Tapi juga Tuhan menguji iman kita dalam segala keadaan, dalam keterpurukan sekalipun. Ada lagu pop untuk bisa kita transformasi ke dalam iman kita. Lagu pop tempo doloe tahun 70-an. Kesetiaan ku tak luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Ya bisa juga kita transformasi dalam kehidupan kita sebagai suami istri. Jangan hanya pada saat pengantin baru lengket kayak perangko. Setelah menikah 15 tahun, pergi ke Alfamidi, menunggu istrinya 1 jam, keluar sudah tidak ada suaminya di luar. Di mana kesetiaannya lagi? Ya kan? Waktu pacaran luar biasa. Semuanya positif. Sekalipun dikasari pacarnya cowoknya, "Hei, kenapa kamu ini?" Ceweknya mengatakan, "Sayang, kau memang tegas. Kau memang perhatikan saya." Setelah 25 tahun menikah, dikasari, berdoa sama Tuhan, "Tuhan, kalau boleh bisa ditukar tambah. Memang hanya laptop." Ya itu konsekuensi kita, itulah kesetiaan. Di mana kesetiaannya? Ya waktu baru bekerja luar biasa semangatnya, 6:30 sudah di kantor. Setelah jadi PNS, wah mumpung ada honor. Dia yang bekerja duluan setengah mati, sudah setengah perjalanan pekerjaan baru datang yang PNS. Di mana kesetiaannya? Saya tidak menyinggung ya. Saya hanya mendengarkan dari tempat lain. Kalau di Toraja Utara enggak ada kayak gitu. Apalagi bupati kita begitu tegas ya. Ya. Dalam segala tugas tanggung jawab kita. Kita sebagai calon mantu. Kalau belum jadi mantu, PDKT-nya minta ampun. Manis, sopan. Ketika sudah jadi anak mantu, wah macam-macam. Yang penting anaknya saya sudah dapat. Ya kan? Mertua biar saja cerewet di situ. Yang penting sudah saya ambil anaknya. Dalam banyak hal kadang-kala kita tidak konsisten dengan kesetiaan kita. Apalagi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Seharusnya dalam segala hal kita selalu berserah. Kita selalu bersyukur. Firman Tuhan bukanlah bahasa klise. Tetapi kadangkala ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita baca, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tetapi dalam realitanya, tongan siara kato, dihayati siara kato. Kita sebagai warga kerajaan Allah, apapun situasi dan kondisi yang diperhadapkan kepada kita, kita tetap setia memberitakan Injil. Membawa kabar baik. Dimanapun kita berada, nyatakan kemuliaan Kristus. Karena Kristus yang merajai hati kita. Orang percaya selalu melihat harapan di balik ketiadaan harapan. Sebagai warga kerajaan Allah, kita selalu melihat kemungkinan di balik ketidakmungkinan, sesuatu yang impossible. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita lihat dalam Kejadian.
Masa bisa? Abraham, Sarah sudah tua, masih bisa mengandung, masih bisa melahirkan, diberikan keturunan. Supaya kita sadar bahwa tidak ada yang tidak bisa di dalam Tuhan. Walaupun kita terbatas memahaminya. Kita hidup bukan hanya supaya diberkati, tetapi bagaimana supaya hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Hidup ini bukan apa yang orang buat terhadap saya, tetapi bagaimana berbuat sesuatu yang menyenangkan sesama dan terlebih menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita berada pada posisi orang yang suka kritik. Gereja begini, persekutuan begini. Suami saya begini, istri saya begini, anak-anak saya begini. Tapi jadilah orang dimanapun berada selalu menyejukkan. Ya, saya ingat lagu himne PWGT, dimanapun PWGT membawa kesejukan. Dimanapun kita sebagai orang percaya membawa damai. Karena berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka itu adalah anak-anak Allah. Kita semua adalah anak-anak Allah. Bahwa memang kita ada di dalam dunia, tetapi kita bukanlah berasal dari dunia ini. Warga kerajaan sorga bertolak belakang dengan dunia ini. Kadangkala itulah yang menjadi realita dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa berkompromi dengan dosa, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kita. Kita penting menyadari status kita sebagai warga kerajaan sorga, di mana Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja, yang berhak, yang berotoritas penuh memerintah atas hidup kita, mengendalikan kita dalam segala keadaan. Itulah hidup yang berpadanan dengan firman Tuhan. Kiranya oleh kekuatan Roh Kudus memampukan kita menjalani hari-hari kita untuk terus menjadi warga kerajaan surga yang berkenan di hati Tuhan. Terpuji namanya. Haleluya. Amin. Dalam perenungan firman Tuhan ini, kita sungguh menyadari bahwa memang kita berada di dalam dunia, tetapi sesungguhnya sejatinya kita adalah warga kerajaan surga. Itulah hak keistimewaan yang Tuhan anugerahkan di dalam Yesus Kristus, yang patut kita syukuri di dalam kehidupan ini. Karena itu senantiasalah menantikan Tuhan, senantiasa berserah dalam segala perkara kehidupan. Datanglah kepada Tuhan, tetap kokoh dan setia dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Terpuji-puji kekal namamu ya Bapa di sorga, Bapa pemilik kehidupan kami. Kami sungguh menikmati bait-Mu yang kudus, menyembah Dikau, serta merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya oleh kuasa Roh Kudus menyadarkan kami, mengubah hidup kami untuk seturut dan sesuai dengan kehendak Allah. Menyadari bahwa sesungguhnya kami adalah anak-anak Tuhan, telah ditandai dengan baptisan kudus menjadi warga kerajaan sorga. Kiranya kami hayati itu dalam kehidupan kami untuk terus terbangun menjalani hari-hari kami, untuk tidak terbawa dengan kehidupan dunia yang glamor,
Karena kami sungguh percaya hidup kami telah dimeteraikan oleh pengorbanan Kristus. Kewargaan kami yang memberikan jaminan masa depan melampaui kekhawatiran kami. Kepadamulah kami senantiasa berserah. Dalam segala keadaan seperti yang dialami oleh beberapa saudara-saudara kekasih yang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Ibu Diaken Kurniati Galalande, Bapak Penatua Asno, dan semua yang berada dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan, oleh kuasa-Mu, oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh. Terlebih mereka tetap kuat dalam iman, menjalani hari-hari kehidupan mereka. Kami bersama-sama bersyukur untuk saudara-saudara kekasih yang mengalami pertambahan usia. Tuhan kiranya menyempurnakan sukacita mereka dan terus memaknai hari-hari kehidupan di dalam Tuhan, semakin arif dan bijaksana, mempergunakan waktu kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Untuk orang tua kami yang lanjut usia, Tuhan beri pengharapan dan semangat untuk terus menaruh pengharapan kepada Allah, sumber kekuatan yang selalu menopang, terlebih kekuatan iman menjalani usia senja yang Tuhan anugerahkan. Untuk setiap rencana pelayanan di tengah-tengah jemaat, Tuhan berkati. Rencana pelayanan pemberkatan nikah bagi beberapa saudara-saudara kekasih, kiranya pada waktunya dapat berjalan dengan baik. Juga yang berduka cita, keluarga almarhum Silamba Pasolang, Tuhan kuatkan dan hiburkan istri, anak-anak, segenap rumpun keluarga yang berduka cita. Tetap berpengharapan di dalam Tuhan yang selalu menopang, menghibur. Untuk segenap usaha perjuangan anggota jemaat, Tuhan kiranya memberkati segala jeripaya mereka. Kiranya mereka iringi dengan doa dan usaha mereka akan membawa hasil untuk mereka pakai di tengah kelangsungan hidup, terlebih mereka pakai selalu memuliakan Tuhan. Untuk anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka dalam pendidikan, dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. Secara khusus anak-anak SMA, SMK yang mengikuti ujian. Beri semangat dan pengharapan, kesehatan dan kekuatan. Dengan harapan mereka akan lulus dan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Engkaulah yang menyertai dan memberkati perjuangan anak-anak kami. Kiranya kelak memperoleh masa depan yang baik di dalam Tuhan. Kehidupan bangsa dan negara kami, para wakil rakyat, Satgas Covid, semua elemen masyarakat untuk bahu-membahu menghadapi persoalan bangsa. Tuhanlah yang senantiasa memberkati kehidupan kami, kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, sehingga semuanya bersinergi untuk menjalani kehidupan bersama. Bapa dalam surga, seluruh keberadaan dan kehidupan kami bawa ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Tak satu pun di antara kami yang mengetahui hari esok, masa depan kami. Karena itu kami berserah diri sepenuhnya kepadamu. Engkaulah yang berotoritas, berdaulat penuh atas kelangsungan hidup kami di tengah dunia ini. Karena itulah Engkau menopang kami, menuntun, menyertai kami. Berikan kami sukacita dan semangat menjalani hari-hari kami dalam lingkupan kasih-Mu. Terima kasih Bapa di sorga.
Ke dalam tangan kasih-Mu lah kami bawa pergumulan-pergumulan kami. Tak ada pun yang tersembunyi sedikit pun di hadapan-Mu. Pergumulan secara pribadi dalam keluarga kami. Kesempatan ini kami datang menyampaikan isi hati kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, pendengar doa kami, Engkau kiranya memberikan yang terbaik sesuai dengan rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kami, setiap pribadi dalam keluarga kami masing-masing, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semuanya ini kami datang bawa kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari dengarkan petunjuk hidup baru. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Pergilah, beritakanlah firman yang telah kamu dengarkan. Hiduplah sebagai warga kerajaan Allah. Biarlah Kristus memerintah dalam hidupmu. Kiranya oleh tuntunan Roh Kudus, kami sungguh-sungguh hidup sebagai warga kerajaan Allah. Arahkanlah hati dan hidupmu kepada Allah, sumber berkat dan perlindungan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di jalanku ku diiringi Tuhan Yesus.
Atas nama Majelis Gereja Jemaat Rantai mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua.